Ustadz, bagaimana dengan kaidah tasarruful imam manutun bil maslahah? Karena mereka menganggap infak persenan itu punya banyak maslahat bagi jamaah mereka. Ya, Dibangun gedung-gedung, diberikan alat-alat seperti kendaraan buat mendukung penyebaran ajaran agama mereka, artinya keyakinan mereka. Jadi ada maslahahnya buat jamaah mereka juga. Gimana Ustaz? iya. Kaidahnya benar ya. Ya, tasarruful imam manutun bil maslahah. Ya, ini kaidahnya benar. Tapi perlu kita ketahui bahasanya kaidah ini yang dimaksud dengan imam di sini siapa? Yang dimaksud dengan imam di sini adalah penguasa, yaitu penguasa yang sah. Bukan orang yang dianggap imam oleh sebagian orang, yang hanya dikenal oleh sebagian orang, bukan. Jadi penguasa yang sah, yang salah satunya sudah disebutkan oleh para ulama, dan ini perlu pertemuan lagi ya. Jadi yang dimaksud dengan imam di sini manutun ya tasarruful imam. Imam di sini adalah imam, yaitu penguasa yang sah. Dan kaidah ini sudah disebutkan oleh para ulama ya di dalam kitab-kitab mereka, di antaranya adalah Ibnu Najim. Beliau meninggal pada tahun 970 Hijriah. Ya, beliau diantaranya yang menyebutkan kaidah ini di dalam kitab beliau Al-Asbah wan Nadhair. Al-Asbahu wan Nadhair. Ya, beliau menyebutkan kaidah ini. Dan kalau kita membaca kitab ini dari awal sampai akhir, ya kita mendapatkan bahwasanya maksud beliau dengan kaidah ini, yaitu imam di sini adalah penguasa yang sah. Ya, penguasa yang sah, dan bukan imam aliran atau pemimpin aliran atau pemimpin atau imam yang dianggap imam oleh sebagian tapi bukan imam menurut yang lain yang diangkat oleh kelompok tertentu misalnya. Itu bukan itu yang dimaksud dengan imam di sini. Kemudian juga makna dari kaidah ini perlu kita pahami. Apa maksud dari tasarruful imam manutun bil maslahah? Maksudnya begini. Jadi maksudnya yang namanya penguasa ya yang sudah dibebani amanat oleh rakyat, ya, dia adalah seorang pemimpin, ya, maka adalah dia melakukan yang terbaik bagi rakyatnya. Apa yang paling mendatangkan maslahat bagi rakyatnya, itu maksudnya. Dia kan sudah diberikan amanat, gitu. Yang diberikan amanat, ya, dia hendaklah melakukan sesuatu yang terbaik bagi rakyatnya. Ini maksudnya. Jadi kalau dia memerintahkan sesuatu atau mengeluarkan sebuah peraturan, itu maksudnya adalah ingin memberikan maslahat kepada rakyatnya. Ya, ini maksud dari kaidah yang disebutkan oleh ulama seperti yang tadi antum sampaikan, yaitu tasarruful imam manutun bil maslahah. Dan kaidah ini didasarkan atau berdasar pada ucapan Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab yang beliau adalah khalifah yang kedua. Ya, beliau mengatakan di dalam sebuah ucapan beliau, inni anzaltu nafsi min malillahi manzilata malil yatim. Yang beliau mengatakan sesungguhnya aku mendudukkan diriku, inni anzaltu nafsi min malillah, aku mendudukkan diriku di hadapan harta Allah, itu harta rakyat, harta negara, ya, min manzilata malil yatim, seperti kedudukan seorang seorang penanggung anak yatim atau pengasuh anak yatim dengan harta anak yatim. Apa maksudnya? Beliau menerangkan, in istaghnaitu ista'faftu. Apabila aku merasa cukup, artinya aku kaya, aku cukup hartaku, maka aku ista'faftu, yaitu aku tidak mengambil dari harta tersebut. Ya, seandainya aku punya kemampuan, punya kekayaan, punya kemampuan, maka aku tidak mengambil dari harta negara. Ya, wa in iftaqartu akaltu bil ma'ruf. Ya, seandainya aku butuh, aku fakir, ya, maka aku akan memakan dari harta tersebut, tetapi dengan bil ma'ruf, itu dengan seperlunya, ya, tidak berlebih-lebihan. Ya, ini seperti kalau orang ya sebagai pengasuh anak yatim, ya, dia diberi amanah, ya, membawa harta anak yatim, maka demikian. Ya, dia sebagai pengasuhnya, dia sebagai kafilnya, maka dia kalau dia cukup, ya, maka nggak boleh dia mengambil dari harta anak yatim tersebut. Tapi kalau dia fakir, dia sendiri tidak mampu, sementara anak yatim tersebut punya harta, ya, maka boleh dia mengambil dari harta anak yatim tersebut, tapi bil ma'ruf, yaitu dengan secukupnya, ya, tidak boleh dia berlebihan.
Dan yang dimaksud di sini adalah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Barang siapa yang kaya, wa man kana ghaniyan falyasta'fif, maka adalah dia menjaga iffahnya, menjaga kehormatannya, itu tidak mengambil harta anak yatim tersebut. Tapi wa man kana faqiran, barang siapa yang fakir, dia sendiri fakir dalam keadaan butuh, maka falyakul bil ma'ruf, adalah dia memakan dengan sekedarnya, itu sekedar secukupnya, dia tidak boleh dia berlebihan. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah, beliau menerangkan di dalam sebuah ucapan beliau, ya manzilatul imam minar ra'iyah manzilatu al-wali minal yatim. Manzilatul imam minar ra'iyah manzilatu al-wali minal yatim. Yang kedudukan seorang imam, yaitu seorang penguasa yang sah, ya, dari ra'iyahnya, dari rakyatnya, itu seperti kedudukan seorang wali, yaitu seorang yang mengasuh anak yatim, ya, di hadapan anak yatim tersebut. Jadi maksud dari kaidah ini, seorang pemimpin, ya, seorang penguasa yang sah di hadapan rakyatnya, itu seperti seorang pengurus anak yatim di hadapan anak yatim. Ya, artinya apa? Tidak boleh mengambil harta rakyat tersebut kecuali memang dalam keadaan dia butuh. Ya, kalau dia dalam keadaan kaya dan dia sendiri mampu, maka tidak boleh dia mengambil harta dari rakyat tersebut. Allah Ta'ala a'lam.